Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipti Jelita Putri dengan NIM 0518787272 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Batam. Penjelasan akan saya mulai dari struktur proyek dan kode pemrograman. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tampilan websitenya. Pertama, untuk arsitektur dan struktur proyek. Saya membuat struktur folder yang rapi dan mudah dipahami, yaitu file index HTML sebagai halaman utama, file stok HTML untuk halaman stok bahan ajar, file tracking HTML untuk halaman tracking DO, file style CSS untuk styling, file data bahan ajar JS sebagai sumber data awal, file stok app.js sebagai logika view untuk halaman stok, file tracking app.js sebagai logika view untuk halaman tracking. Dengan pemisahan file seperti ini, tampilan HTML, gaya CSS, dan logika JavaScript tetap terpisah sehingga lebih terstruktur dan mudah dirawat. Selanjutnya, di bagian Vue.js, saya menggunakan data binding dan direktif secara lengkap. Beberapa implementasi yang saya gunakan, yang pertama, Mustache untuk menampilkan teks secara dinamis, vModel untuk mengikat input form dengan stage, yang ketiga, vBean untuk menghubungkan atribut seperti value, class, dan disable. Yang keempat, vFor untuk membuat list dinamis seperti daftar stok dan daftar DO. Dengan menggunakan direktif ini, data otomatis tampil dan berubah secara real-time sesuai input pengguna. Selanjutnya, saya juga menggunakan fitur conditional view yaitu vIf, vLCIf, dan vElse untuk menampilkan konten berdasarkan kondisi. Yang kedua, vShow untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen tanpa menghapusnya dari DOM. Contohnya pada halaman stok, status reorder muncul hanya jika kuantiti kecil dari safety. From edit hanya terlihat ketika mode edit aktif. Selanjutnya, untuk meningkatkan performa, saya menggunakan compute property untuk proses filter sorting pada tabel stok dan metode untuk fungsi-fungsi seperti add new, begin edit, save edit, add do, dan delete do. Dengan pemisahan antara compute dan methods, struktur coding menjadi bersih dan mudah dipahami. Selanjutnya, aplikasi ini juga menerapkan watcher minimal 2, yaitu watcher untuk memantau perubahan pada data stok dan watcher untuk memantau perubahan pada tracking. Setiap kali ada perubahan, watcher akan menyimpan data otomatis ke local storage, sehingga data tidak hilang saat halaman di-refresh. Selanjutnya, saya menambahkan formulir input dengan validasi sederhana untuk memudahkan pengguna. Contoh validasi, yang pertama, field tidak boleh kosong. 2. Harga dan jumlah stok harus berupa angka. Yang ketiga, DO harus hanya bisa disimpan setelah semua input diisi. Jika ada input yang salah, tombol simpan otomatis tidak aktif melalui binding disable. Saya merancang interface yang sederhana tetapi nyaman untuk digunakan. Warna tabel berbeda untuk header dan baris data, tata letak form yang rapi, tombol aksi ditampilkan jelas, filter kategori UPBJJ, dan reorder untuk mempermudah pencarian data. Dengan tampilan yang bersih, pengguna tidak bingung saat mengelola stok maupun DO. Ini adalah halaman utama aplikasi. Dari halaman ini, pengguna bisa memilih dua menu, yaitu stok bahan ajar, tracking delivery order. Halaman ini berfungsi sebagai navigasi awal.
Tampilan ini adalah halaman stok bahan ajar. Di bagian atas terdapat fitur filter untuk memudahkan pencarian data stok, yaitu filter berdasarkan UPBJJ, filter berdasarkan kategori, dan filter reorder untuk menampilkan stok yang sedang kritis. Semua data yang ditampilkan di tabel ini berasal dari view dan ditampilkan menggunakan binding V4. Status reorder muncul otomatis jika jumlah stok lebih kecil dari safety stok menggunakan conditional VIF. Saya mendemonstrasikan menambah stok baru. Semua kolom dihubungkan ke data view menggunakan view model sehingga nilai input langsung tersimpan di stage. Setelah disimpan, data otomatis tampil di tabel tanpa reload live menggunakan reactive view. Walaupun halaman di-refresh, data tidak hilang karena watcher menyimpan data secara otomatis ke local storage. Aktifkan checkbox reorder. Jika opsi reorder diaktifkan, view menampilkan hanya stok yang berada dalam kondisi kritis, yaitu kuantiti kecil dari safety stock. Filtering ini diproses menggunakan compute property. Selanjutnya halaman tracking DO. Klik link tracking delivery order. Ini adalah halaman tracking delivery order. Di halaman ini menggunakan dapat mencatat dan memantau proses pengiriman DO. Setiap input terhubung melalui view model. Nomor DO dibuat otomatis oleh sistem berdasarkan nomor DO yang terakhir tersimpan. Setelah simpan, data baru muncul di tabel. Setelah disimpan, data DO langsung muncul tanpa reload berkat reactivity view. Klik tombol detail pada salah satu DO. Halaman detail ini menampilkan perjalanan DO secara lengkap. View menggunakan binding dan conditional untuk menampilkan status dan riwayat proses DO. Klik tombol hapus pada salah satu baris. Ketika DO dihapus, tabel langsung diperbarui tanpa refresh. Perubahan ini juga langsung disimpan ke local storage oleh watcher. Setelah halaman di-refresh, seluruh data tetap tersimpan karena sistem menggunakan local storage. Terima kasih telah menyimak video laporan saya. Semoga penjelasan ini dapat memperlihatkan penerapan fungsi Vue.js dalam pengembangan aplikasi web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.